kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Yang pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah hadir pada kesempatan ini. Mungkin Bapak tidak tahu apa maksud dan tujuan saya hadir pada saat ini. Yang pertama Bapak, saya perlu perkenalkan nama dulu. Nah, nama saya Carolus Franciscus Tono, biasa dipanggil Carlos. Nah, saya kuliah di Unika Santo Paulus Ruteng, jurusan keperawatan. Saya sudah tingkat 2 semester 4. Nah, yang pertama Pak, saya sebentar akan menjelaskan tentang tifus. Nah, mungkin di antara Bapak ada yang ini penyakit tifus? Terima kasih Pak. Nah, terima kasih ya Bapak Gio. Nah, sebelum saya menjelaskan potong Bapak kan, aku tuh jelas sekitar 30 menit ngaceng. Iya siap. Nah, aku tuh sekitar jelas 30 menit. Sebelum aku jelas, saya akan ini bagi apa zoom kan? Belajar itu. Ya. Nah, yang pertama mungkin selama mau di Bapak kan gitu hanya dengarkan gue penyakit tifus, coba penyebabnya, coba tanda gejala. Nah gitu. Nah kalau kita nggak jelaskan apa penyebab tanda dan gejala gitu. Itu penyakit sumber dan penyakit tifus. Nah yang pertama penyakit tifus. Apa itu tifus? Tifus adalah penyakit infeksi saluran pencernaan khususnya pada usus. Nah itu tepat tifus. Nah yang pertama ketika kita baik artiin betul Pak, itu artiin bukan. Nah itu apa penyebabnya? Penyebab dari tifus mungkin selama mau dengar penyakit tifus bawa di rumah sakit, tapi tema bain penyebabnya apa? Yang pertama faktor yang memudahkan karena sakit tifus atau tiroid. Nah yang pertama itu tertular oleh penderita lain, baik berasal dari ginjal, urin, mual muntah yang terinfeksi yang mencemari makan, minuman maupun sayuran. Nah, daya tahan tubuh yang rendah atau belum imunisasi lengkap, kebiasaan jalan di tempat yang kurang terjamin kebersihan. Nah, bermain di tempat-tempat yang tercemar kuman. Nah, itu apa guys? Itu penyebab pertama tifus. Nah, penyakit tifus ini rentan sekali kepada anak-anak. Kenapa penyakit tifus ini rentan sekali kepada anak-anak? Karena apa? Mereka sering main di tempat yang kotor, di lingkungan yang kotor. Nah, itu penyebab utama. Sudah itu menjaga kebersihannya kurang. Misalnya yang pertama itu penyebab bisa dari kotoran, misalnya cuci gelas atau cuci piring pada air yang sama. Nah bisa jadi dari sumbernya itu dari itu penyakit tifus. Nah dapat merusak atau terkena penyakit pada usus. Nah itu apa Bapak? Itu penyebab utama. Nah emang boleh tiga baik penyebab gak? Cuma tanda gejala. Nah tanda gejala ini tiga. Yang pertama itu demam lebih dari 15 hari dan sakit kepala pada minggu yang pertama. Biasanya demam pada sore hari, dan minggu kedua demam dari pagi hari sampai sore hari. Nah tanda gejala yang pertama demam pada dia selama 15 hari atau kurang lebih dari 2 minggu 1 hari. Itu tanda-tanda gejala yang pertama. Nah kemudian yang kedua kan bibir kering, lidah kotor dan terkadang pecah-pecah. Nah bibir ya kan bibir kering, terus lidah kotor dan terkadang bibir pecah-pecah. Itu tanda gejala yang kedua. Kemudian yang ketiga nyeri pada ulu hati atau lambung dan kadang bisa disertai mual muntah, dapat membuat tidak nafsu makan. Nah iya Bapak jangan cengol nyeri ulu hati juga lambung dan tidak nafsu makan. Itu tanda-tanda yang ketiga. Kemudian yang keempat diare atau biasa juga sulit buang air besar, besar. Itu tanda-tanda dan gejala bagi agak sulit kita ngumpul besar. Nah, itu tanda dan gejala. Nah, memang tiga baik tanda-tanda gejala juga. Tapi akibatnya karena itu juga apa penyebab tanda dan gejala itu juga tiga apa penyebab akibatnya. Gitu. Yang pertama akibat juga gangguan kesadaran dikte. Yang kedua menyebar ke organ lain seperti hati, paru-paru, bahkan bisa sampai ke otak. Kemudian yang ketiga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah itu akibatnya.
mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi perkembangan anak itu terganggu sekali. Itu dari penyakit tifus. Kemudian yang keempat itu adalah gangguan pencernaan dite. Kemudian yang kelima, nah itu bu akibatnya. Yang pertama itu gangguan kesadaran dite, menyebar ke organ lain seperti hati, paru-paru, bahkan bisa sampai ke otak. Nah, itu akibat. Kemudian sudah akibat, cara untuk pencegahannya. Nah, emego lite boga bayi lite boga tanda gejala akibat. So cara pencegah lite begitu. Yang pertama, menghindari jajan di tempat yang kurang terjamin kebersihan. Nah, itu anak-anak lite apa mungkin gue kuliah tembak lite gue penyakit cepisai begitu, karena kadang ya pelan-pelan. Nah, yang pertama itu kan menghindari jajan di tempat yang kurang terjamin kebersihan. Nah, kotor itu berarti asik jajan itu anak dite. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang ketiga, membiasakan cuci tangan dengan sabun sebelum makan minimal selama 15 detik. Nah, memang kalau dite anak dite isi kuli labar gitu, kuli labar kan gitu. Tiba-tiba hati udah cuci lime ngaceng kuling gue kan penyakit tifus. Nah, itu tarang gue harus cuci lime. Mungkin sebelum itu isi kan yang gitu mengamen tanah ku apa gitu. Ini kan gue tiba-tiba gitu. Ngaceng kuling gue merusak pada pencernaan dite darah. Oleh karena itu jaga sekali harus mencuci tangan sebelum makan. Kemudian yang keempat, mencuci sayur dan buah-buahan. Nah, mencuci sayur dan buah-buahan kan. Emang tite sebelum teneng ute kohang buah harus udah cuci situ. Nanti kuliah itu mah siapa tahu kotor di tubuh gitu. Di medata sebelumnya ini di situ kalau ini buah-buahan situ. Nah, sebelum hal gitu kan, kau teneng ute situ kan harus udah cuci gitu. Nah, kemudian meminum air yang matang juga gitu. Neka inung kita sio, baca sio. Nah, harus selalu baik sud poli teneng gitu, harus inung situ. Kemudian yang terakhir, mendapatkan vaksin tipoid dari misalnya dari petugas kesehatan gitu. Itu boga. Yang pertama boga itu kan baik pengertian boga penyakit infeksi saluran pencernaan khususnya pada usus. Juga apa penyebab? Nah, itu penyebab nih, Bu. Kemudian tanda dan gejala boleh tahu juga akibat. Nah, itu cara pencegahan. Nah, gitu. Mungkin Bapak itu kan yang kata jelas aku tentang penyakit tifaso. Yang pertama mungkin mengalami ite atau bingung mengalami ite nganceng re. Salam mengalami itu. Baik, terima kasih Carlos. Pertama, kami sangat berterima kasih kepada Carlos karena sudah memberikan materi tentang tifus. Jadi ini sangat penting bagi masyarakat, bagi kami semua. Dan di sini saya mau bertanya tentang kenapa tifus itu rentan sekali kepada anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kenapa penyakit tifus ini rentan kepada anak-anak? Yang pertama, karena apa? Anak-anak itu jaga kebersihannya kurang. Contohnya untuk sisa-sisa hang jajan boleh tempat kotor gitu. Nah, itu emang kau kita kan itu yang ibu dewasa juga pasti baik jaga kebersihan. Mungkin kau kita jaga hang jajan temangan tempat kotor. Emang anak-anak tuh emang itu main di sini kan itu hang jajan. Dia ketelabar di sini, maka rentan di sini karena itu poin pertama tuh kurang jaga kebersihan. Mungkin itu dari jawaban dari saya. Bapak Gil, bagaimana? Terima kasih. Nah, kemudian yang terakhir, saya sangat berterima kasih karena itu sudah meluangkan waktu bersama saya di sini. Mungkin itu dua pegang gitu. Ada yang terakhir, mungkin apa yang tahu mengerti detail atau paham detail tentang apa sungguh begitu jelaslah khusus tentang tifus. Baik, terima kasih Pak Carlos. Menurut singkat pembuat penjelasan itu mulai dari mengerti pengertian buka penyakit infeksi saluran pencernaan itu khususnya pada usus. Terus yang berikut boleh tiga ada penyebab, terus tanda dan gejala.
terus akibat dari penyakit tifus, dan yang terakhir pencegahan. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu T karena sudah menjelaskan materi tifus. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ini tuli kebo mengerti Pak yang juga begitu. Kami kolel wali tetangga tayan anak-anak kita ni kemanggu hanggasan une tempat kotor. Aku jaga lingkungan. Kulit cuci limesi begitu buah-buahan kulit aku harus cuci sebelum tanya. Ini tuh main sumber-sumbernya itu penyakit tifus begitu. Yang terakhir saya sangat sekali lagi saya berterima kasih karena sudah hadir bersama saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Carlos.